Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Interest, selamat datang di Podcast Baduy, Bincang Anggaran dan Keuangan Yuk. Saya Bella sebagai host. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik terkait dana transfer ke daerah. Apa sih dana transfer ke daerah itu dan seberapa penting alokasinya? Nah, untuk menjawab itu semua, kita sudah kedatangan narasumber kita yang luar biasa, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Ibu Suska. Selamat siang Ibu Suska. Selamat siang Mbak Bella. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, mungkin sebelumnya bisa dijelaskan Bu terkait apa sih komponen utama dari dana transfer ke daerah dan bagaimana perannya dalam mendukung pembangunan di Provinsi Banten? Oke, terima kasih Mbak Bella. Dana transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dana transfer ke daerah terdiri atas pertama dana alokasi umum atau DAU. Ini adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. DAU dialokasikan menjadi dua. Yang pertama block grant yang tidak ditentukan penggunaannya, jadi dalam hal ini Pemda diserahkan gitu ya sesuai kewenangannya untuk menggunakan DAU yang block grant ini. Yang kedua ada DAU yang specific grant. Jadi ini sudah ditentukan oleh pemerintah pusat penggunaannya sesuai program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada dana alokasi khusus atau DAK. Dana yang dialokasikan kepada daerah-daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Ini terbagi dua, yaitu DAK fisik, jadi untuk infrastruktur yang fisik gitu ya, jalan, jembatan atau sekolah, dan DAK non fisik, yaitu untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia seperti pelatihan dan juga untuk kesehatan. Kemudian ada dana bagi hasil atau DBH. Ini adalah transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dalam APBN atas pendapatan ya, atas dalam APBN dan kinerja tertentu dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. DBH ini ada DBH pajak, DBH sumber daya alam, dan DBH lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah dana desa. Ini dana yang diperuntukkan bagi desa untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Kemudian ada yang disebut dana insentif daerah atau DID. Itu dana yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Itu bisa berupa perbaikan dan atau pencapaian kinerja Pemda dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional. Kemudian yang terakhir ada dana otsus dan dana istimewa. Ini adalah dana yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Baik, tadi sudah dijelaskan ya Bu ya apa saja komponen dari transfer ke daerah, dan kemudian apakah bisa dijelaskan Bu terkait berapa total alokasi dana transfer ke daerah yang diterima oleh Provinsi Banten pada tahun 2024 ini? Jadi untuk Provinsi Banten, jadi Pemda di seluruh wilayah Provinsi Banten tahun 2024 itu mendapatkan dana transfer itu 17,85 triliun. Ini terdiri dari DAU 8,99 triliun, DBH 1,89, DAK fisik 0,76 T, DAK khusus non fisik 4,62 T, dana desa 1,39 T, dan dana insentif fiskal 0,19 T. Baik Ibu, kemudian bagaimana struktur pendapatan daerah di Provinsi Banten itu sendiri dan bagaimana juga peranannya dalam mendukung pembangunan di daerah? Jadi ini sebetulnya transfer ke daerah tuh membantu seberapa besar sih untuk Pemda gitu ya. Makanya
sering diukur atau dihitung Pemda itu tingkat kemandiriannya seperti apa. Untuk konsolidasi pendapatan APBD di Banten itu sampai dengan 31 Oktober itu sebesar 31,68 T, di mana 15,48 T-nya itu berasal dari penyaluran transfer ke daerah atau 48,86%. Sementara 51,04% itu dari pendapatan asli daerah. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, sebetulnya pendapatan asli daerah di wilayah Provinsi Banten itu masih lebih dari 50%. Ya. Tapi kalau kita breakdown lagi ke kabupaten kotanya, itu ternyata berbeda-beda ya. Kalau kita bandingkan Provinsi Banten, Pemprov nih, itu lebih bisa dibilang lebih mandiri karena pendapatan asli daerah Pemprov Banten itu mencapai 71%. Kemudian kita lihat nih, ada Pemda-Pemda yang masih sangat besar porsi transfer ke daerahnya. Misalnya Kabupaten Pandeglang, itu kalau kita lihat porsinya, transfer ke daerah itu mencapai 96,26%. Jadi pendapatan aslinya itu hanya nggak mencapai 4%, gitu ya. Kemudian begitu juga Kabupaten Lebak, transfer ke daerahnya itu mencapai 86,16%. Jadi memang kalau kita lihat di wilayah Banten ini beragam ya kemandiriannya dan ketergantungannya terhadap transfer ke daerah. Baik, tadi lumayan besar Bu ya, berarti 48,86% tadi ya Bu ya. Nah, kira-kira itu dialokasikan untuk apa saja Bu, dana transfer itu? Jadi kalau kita lihat tadi kita sudah menyebutkan DAU itu apa saja gitu ya, kriterianya DAK fisik seperti apa, DAK non fisik seperti apa. Nah kalau kita lihat impact-nya langsung ke masyarakat, itu alokasi dari transfer ke daerah itu antara lain ya, belum semuanya, itu digunakan pertama untuk bantuan operasional sekolah atau BOS. Kalau yang kita sering dengar itu di daerah Banten itu BOS ini untuk 2,6 juta siswa dan mencapai lebih dari 9.000 sekolah. Kemudian ada bantuan langsung tunai, bantuan operasional kesehatan, kemudian pembangunan ruas jalan, pembangunan ruang kelas, kemudian untuk kesehatan tuh ada pengadaan ambulans, pengadaan alat kesehatan, kemudian di masyarakat pedesaan ada pembangunan tangki septik, kemudian ada pembangunan irigasi air tanah dan pembangunan jalan usaha tani. Itu sebagian dari alokasi yang impact-nya langsung ke masyarakat gitu. Masih banyak yang lainnya lagi dari hasil transfer ke daerah ini. Baik Bu, dengan melihat proyeksi perekonomian tahun 2025, kira-kira apa harapan Ibu terkait pengelolaan dana transfer ke daerah di masa yang akan mendatang ini Bu? Harapan utama dalam pengelolaan dana transfer ke daerah adalah memastikan bahwa dana ini dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Nah, dalam pengelolaannya itu diharapkan pengelolaan transfer ke daerah itu yang sudah kita lakukan juga ya, Bella ya, pembinaan ke Pemda dari Kanwil maupun dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan maupun dari KPPN untuk melakukan peningkatan efisiensi dan akuntabilitas. Jadi pengelolaan dana transfer ke daerah yang lebih transparan itu akan memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk mendukung prioritas pembangunan. Kemudian kolaborasi yang lebih kuat antara pusat dan daerah, dan ini yang sudah selalu kita lakukan ya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kemenq maupun unit-unit vertikal Kemenq lainnya. Kemudian satu lagi adalah peningkatan pendapatan asli daerah. Kita mengharapkan, tadi kita sudah lihat angkanya ya, kemandirian daerah, ketergantungan terhadap transfer ke daerah. Kedepannya itu daerah bisa lebih mengoptimalisir potensi pendapatan asli daerahnya, sehingga tidak terus-menerus bergantung dari transfer ke daerah dari pusat gitu ya, dari pemerintah pusat. Baik Ibu, tadi kita sudah membahas terkait komponen utama transfer ke daerah, kemudian berapa alokasinya dan struktur per daerahnya berapa ya Bu ya. Mungkin demikianlah akhir dari diskusi kita pada hari ini. Kami berharap apa yang telah disampaikan dapat memberikan informasi yang mendalam bagi para audiens dan menambah wawasan baru
Kemudian terima kasih kepada Ibu Suska yang telah hadir pada hari ini dan menyempatkan waktunya ya Bu ya. Sama Mbak Bella, terima kasih Baik. juga. Sampai jumpa di video podcast Baduy berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.